Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya nyanyi waktu itu keluar dari mulut saya bahwa subhanallah seperti itu, saya tidak tahu lanjutannya dan saya juga tidak ingin tahu karena memang bertentangan sama hati saya. Saya tidak ingin tahu itu apa, bertentangan sekali dengan hati saya. Saya sampai sendiri mikir stres atau bagaimana saya ini gitu, hal-hal yang seperti itu. Tapi pulang kemudian saya dengan anak-anak, kejadian itu saya pulang, saya mulai mikir kenapa seperti ini. Dan selama kurun waktu yang 7 bulan 8 bulan itu, ketika saya tidak beribadah, sangat mengganggu buat saya. Saya bilang kenapa sangat mengganggu buat saya, karena selama itu kalau saya belum dengarkan azan subuh, saya tidak bisa tidur. Saya tidak pernah cerita buat anak-anak. Tapi anak-anak saya tahu kalau saya susah tidur. Dan itu sangat menyiksa. Setelah saya dengarkan azan subuh, baru saya bisa tidur. Saya bisa tidur, tapi hanya berapa menit, hitungannya hanya berapa jam. Karena saya ibu rumah tangga yang saat itu suami sudah meninggal. Suami saya sudah meninggal, jadi saya harus bisa bekerja dan harus bisa mengurus jadi seorang ayah maupun seorang ibu untuk mengurus anak-anak. Jadi kalau sudah subuh, saya baru bisa tidur. Tidak lama kemudian saya harus bangun, karena saya bangun saya harus masak, harus ngurus anak-anak pergi sekolah, saya harus ngantar mereka ke sekolah, baru saya bisa pergi kerja. Kurun waktu itu menyiksa buat saya. Tapi alhamdulillah, bagaimana ketika Allah memberikan hidayah itu, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan bahwa saya harus hijrah. Karena buat saya hidayah itu tidak semua orang mendapatkan hidayah. Sekalipun mohon maaf dia Islam dari kecil, anggaplah agama keturunan sudah turun temurun, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah gift, hadiah yang Allah berikan kepada umat yang memang Allah sudah pilih. Dan alhamdulillah saya yakin saya dengan anak-anak saya salah satunya di antara pilihan Allah itu. Dan Masya Allah, qadarullah, Allah itu luar biasa. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk hijrah, hari itu saya pulang dari kerja lebih awal karena memang sudah resign, anggaplah diberhentikan seperti itu. Saya keliling-keliling, saya lama di Kota Tarakan, sudah hampir 19-20 tahun, bahkan ini sudah 21 tahun lah saya di Kota Tarakan. Saya belum pernah keliling-keliling itu, saya tidak pernah tahu kantor Basnas. Tapi hari itu saya keliling tidak tahu harus kemana, karena menghilangkan rasa yang saya rasakan saat itu. Saya berkeliling saja dengan naik motor, baru saya lihat ada tulisan Basnas. Saya tidak tahu Basnas itu apa, tapi saya lihat orangnya kok pakai jilbab, yang perempuannya. Jadi saya coba tanyakan, mohon maaf waktu itu saya masih rambut pirang. Jadi saya cuma tanya saja. Saya tanya karena memang dari rumah saya sudah berpikir, kalau memang itu benar yang saya lihat kejadian itu, saya ingin dipertemukan dengan orang Islam yang tahu tentang agama Islam, tetapi yang tidak saya kenal. Kenapa saya bilang yang tidak saya kenal? Karena saya tidak mau kalau orang yang sudah saya kenal, berarti saya sudah tahu kelemahan-kelemahannya. Mungkin dia punya sesuatu yang sudah saya tahu, nanti malah nanti saya sendiri mau jadi orang Islam, malah saya bilang, orang Islam ini aja sudah begitu. Nah itu poinnya, saya tidak ingin bertemu dengan orang yang saya kenal intinya.
Dan hari itu terjadi sesuai dengan keinginan saya. Dan mohon maaf, saya masuk Islam, saya hijrah bukan karena manusia. Sama sekali bukan karena manusia, siapapun mempengaruhi saya. Sama sekali tidak. Dalam hal ini tidak ada yang mempengaruhi. Kalau seandainya karena manusia, mohon maaf, justru orang Islam yang mengecewakan saya. Yang notabene beliau seorang haji dengan istrinya. Tapi saya tidak kecewa ketika beliau-beliau ini yang saya pikir mereka tahu tentang agama, malah mereka tega perlakukan saya dengan anak-anak seperti apa. Tapi saya enggak. Saya pribadi Islam bukan karena manusia, kembali lagi bukan karena manusia, tapi betul-betul karena hidayah yang Allah berikan. Dan ketika itu Allah izinkan saya di Basnas. Saya beranikan diri bertanya. Ada seorang bapak di luar, saya kurang tahu apakah beliau itu bagian penjaganya, security-nya, saya tidak tahu. Karena memang saya tidak ingin tahu untuk tanyakan hal itu. Yang saya ingin tahu, saya ingin mau tanyakan penjelasan tentang Islam, itu aja. Supaya hati saya tenang. Dan hari itu saya tanyakan, beliau tanya, ibu ingin ketemu dengan siapa? Saya cuma bilang, saya mau ketemu dengan orang yang bisa menjelaskan kepada saya tentang Islam. Siapapun orang itu terserah, yang penting saya tidak kenal, gitu aja. Dan ternyata memang betul, Allah izinkan saya ketemu dengan seseorang dan diantar ke lantai 2. Dan ternyata hari itu saya tidak tahu kalau beliau ini seorang kiai gitu. Saya memang tidak tahu. Kalau mungkin kita sudah tahu, artinya kita mau cari muka mungkin. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali gitu, bahwa beliau ini seorang kiai. Nah disitulah saya mulai bertanya-tanya banyak hal. Karena dari rumah saya sudah tulis semuanya yang saya tidak pahami. Saya sudah persiapkan itu. Karena saya ingin tahu. Dan hebatnya beliau tidak langsung bilang buat saya, oh bagus, ayo sini jadi orang Islam. Sama sekali tidak. Justru beliau bilang, dipikirkan dulu. Dalam arti, beliau tidak memaksakan saya, tapi harus dipikirkan dulu. Dan saya memang sudah mantapkan hati seperti itu. Nah, kejadian itu akhirnya saya mencoba untuk menghubungi teman-teman dari almarhum suami saya. Dalam hal ini dia juga seorang mu'alaf, security seorang mu'alaf. Jadi saya coba tanya-tanya karena memang saya pikir dia perempuan, jadi mungkin nanyanya lebih nyaman gitu. Nah akhirnya saya bertanya, maka beliaulah yang menjelaskan. Mungkin boleh ya saya sebutkan namanya ya, karena boleh kok, dia tidak keberatan kalau disebutnya. Namanya Femi gitu. Terima kasih ya Tante Fem, karena dialah yang menemani saya saat itu. Tapi kembali lagi, dia tidak pernah mengajak saya untuk menjadi seorang Islam. Bahkan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang Muslim, tidak pernah mengajak saya untuk menjadi orang Islam sama sekali. Ketika saya bersyahadat, justru sahabat saya tidak tahu kalau saya bersyahadat hari itu. Kurun waktu 3 bulan baru dia tahu. Kenapa saya tidak mau kasih tahu? Karena saya tidak mau nanti dia disalahkan. Nanti orang berpikir bahwa karena dia mengajak saya, jadi seolah-olah dia yang mengajak, yang memaksakan saya. Saya tidak ada melibatkan satu orang pun. Makanya ketika syahadat saya tidak melibatkan siapapun, tidak ada. Jadi tepatnya tanggal 16 September 2020 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya memang di rumah, saya sudah rasa ingin tahu ketika sudah pulang dari kantor Basnas, ketika dijelaskan hari itu oleh Pak Kiai Zainuddin Dalilah, ternyata beliau itu
seorang ketua MUI Kaltara, dan saya tidak pernah tahu siapa beliau gitu. Saya pulang mulai saya belajar, saya mulai browsing, saya mulai lihat persyaratannya menjadi seorang muslim itu apa sih, jadi seorang Islam itu apa gitu. Ternyata harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillah saya belajar dengan anak-anak saya dan hafal. Qadarullah tuh hafal. Berbalik lagi kan, kalau bukan karena ridho Allah, saya tidak akan hafal. Karena bahasanya Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin gampang, tapi ini masalahnya bahasa Arab. Tapi ya alhamdulillah kami bisa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah besoknya, karena memang kami minta supaya secepatnya mau mengucapkan kalimat syahadat itu, tepatnya tanggal 16 September 2020 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dan mengucapkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya tahu, belajar artinya bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersyukur dari kejadian itu saya tahu resikonya. Saya tahu resikonya seperti apa, karena saya sudah persiapkan. Artinya gini, semua pasti ada konsekuensinya. Semua pasti ada konsekuensinya, bahwa saya akan dibenci. Saya akan dibenci dari keluarga saya. Saya tidak akan dianggap adik oleh kakak saya, atau dianggap seorang kakak dari adik saya. Saya sudah tahu pasti hal itu akan terjadi. Saya akan dibuang dari keluarga. Tapi kembali lagi, semua karena ridha Allah. Saya tidak pernah sakit hati. Sampai hari ini saya tidak sakit hati dengan mereka. Dan saya yakin kalau Allah bisa berikan hidayah buat saya dengan anak-anak, saya yakin suatu saat Allah juga bisa berikan hidayah buat saudara-saudara saya. Karena Islam mengajarkan bahwa kita tetap harus bersilaturahmi gitu. Saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah marah. Justru semakin saya bangga jadi seorang yang memeluk iman Islam. Saya bangganya begini, enak ya ternyata kita Islam ini bisa beribadah di mana saja. Karena mohon maaf kalau sebelumnya, karena kita kalau di agama sebelumnya kita harus tetap beribadah di satu tempat itu, karena nama kita sudah tercatat di situ. Jadi tidak boleh ke tempat lain. Jadi harus di situ. Mau jauh pun, mau hujan, mau apapun yang terjadi, ya kita harus ke tempat itu. Dan alhamdulillah ketika hijrah ini, saya sangat berterima kasih sama Allah, sangat bersyukur sekali sama Allah, karena ada jam-jam untuk diingatkan gitu, untuk ibadah. Ada jam-jam yang selalu diingatkan. Saya bangga jadi orang Islam. Karena apapun yang terjadi, hebatnya itu di Islam, jamnya zuhur tetap disebut zuhur, tidak akan disebut yang lain. Jamnya asar ya tetap asar gitu. Jamnya maghrib, jamnya isya, jamnya subuh, ya itu tetap akan disebutkan seperti itu. Jadi alhamdulillah di Islam itu mengajarkan kita untuk sholat. Dan yang saya tekankan, yang membuat kita berbeda dengan agama lain itu sholat. Karena di agama lain juga diajarkan tentang puasa, tentang bersedekah, semuanya diajarkan. Tapi tentang sholat tidak. Artinya kita bangga loh jadi orang Islam, karena kita ini satu hari 5 kali diingatkan. Artinya ketika mungkin kita di waktu siang kita punya masalah, kita sudah buat dosa, ketika azan itu dikumandangkan,
saatnya kita membersihkan diri, kita ambil air wudhu, sholat, sujud minta ampun sama Allah. Kalau punya masalah, ya minta tolong sama Allah. Begitupun setelah itu. Begitu setelah di zuhur, lanjut lagi ke asar. Mungkin dari zuhur sampai asar kita sudah tanpa sadar sudah berbuat dosa lagi. Nah, ketika azan itu dikumandangkan, kesempatan kan buat kita untuk minta ampun lagi sama Allah. Saking baiknya Allah sama kita itu. Jadi sedih aja saya secara pribadi kalau lihat orang Islam yang notabene orang Islam kok malah meremehkan gitu, kok malah meremehkan jam-jam sholat. Kadang saya bilang begini, ada banyak orang muslim, orang Islam yang marah ketika Islam itu dihina, ketika Islam itu diremehkan, marah, malah mau kasih tunjuk, mau membela. Tapi saya bilang jangan marah dulu. Justru kita tanpa sadar sudah meremehkan agama kita, sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang bilang, kenapa kok kamu bilang begitu? Saya jawab, ya iyalah, azan yang sementara dikumandangkan aja kamu pura-pura tidak dengar. Kamu tenang-tenang, kamu nonton, kamu main game, main HP, kamu cuek dengan panggilannya Allah. Lalu kenapa harus marah kalau orang menghina agama Islam? Kamu aja tidak menghina, karena kamu tidak menghargai panggilan Allah itu. Nah, dari situ saya belajar bahwa kita Islam ini yang membuat kita berbeda. Sholat kita yang membuat kita berbeda. Alhamdulillah saya belajar untuk istiqomah, untuk belajar di sholat itu. Mungkin yang lain saya belum pandai, ya alhamdulillah. Tapi baru 1 tahun ini saya hijrah, saya sudah bisa dengan anak-anak setidaknya untuk membaca Al-Quran pelan-pelan. Belum sepandai orang itu, belum. Saya belajar untuk menghafalkan surah-surah pendek. Saya belajar kalau ada majelis-majelis saya pergi karena saya ingin dengarkan. Untuk memperbanyak ilmu itu perlu, karena belajar itu sampai kapanpun kita harus belajar. Selama kita masih hidup harus belajar. Kalau tidak belajar tidak akan pernah mengerti. Kadang-kadang kita sok pintar. Soalnya kalau kita ngomong, kadang-kadang mereka pikir mereka yang aku juga paham. Paham tapi tidak menjalankan. Buat apa? Gitu. Jadi seiring waktu ini saya belajar untuk istiqomah. Karena saya tahu anak-anak selalu bilang istiqomah itu mahal. Karena hadiahnya surga. Lalu kalau hadiahnya piring cantik sama kipas angin, itu door prize. bukan surga namanya. Nah, belajar untuk istiqomah dalam hal ini. Sampai hari ini kami saling menguatkan lah, saya sama anak-anak. Jamnya sholat, ya saling mengingatkan, ayo sholat. Intinya seperti itu. Karena sekali lagi saya bilang, yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu sholat. Mohon maaf, Islam itu sadis kalimatnya kalau saya pelajari itu. Karena kalau tidak sholat, kafir. Buat saya sadis sekali itu. Karena saya tidak mau disebut kafir, jadi saya harus sholat gitu. Dan alhamdulillah saya belajar untuk sholat itu. Awalnya ya baca, awalnya saya membaca karena memang saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang mau mengajarkan gitu, baik itu orang-orang dari Departemen Agama, dari Basnas gitu, yang bisa mengajarkan. Ada yang mengutus untuk mengajarkan di rumah, belajar sholat, belajar ngaji, seperti itu. Jadi ya seiring dengan waktu ini kami terus berjalan gitu. Dan saya ceritakan, sekalipun saya tidak bekerja lagi,
tapi Allah membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana saya hijrah, bagaimana Allah memberikan hidayah, bagaimana Allah memilih kami menjadi umat pilihannya Allah. Kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang mungkin sudah menjadi seorang mu'alaf tapi sudah mulai agak-agak ndak seperti dulu awal-awalnya lagi. Ayo kembali lagi untuk rajin lagi, untuk menjadi taat lagi sebagaimana ketika Allah berikan hidayah itu buat kita gitu. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat saudaraku semua. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena sebagai manusia masih banyak kekhilafan, masih banyak kesalahan-kesalahan. Mari sama-sama kita belajar untuk berbenah diri, untuk belajar untuk istiqomah supaya hidup kita juga bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah ridhoi buat kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.